Hari ini kita akan membahas tentang mungkin pas musim hujan, jadi kita akan bahas tentang banjir. Tapi sebelum itu bumper dulu. Oke, jadi mumpung kemarin kan sudah mulai banjir nantian, hujan deras. Terus kan kota Solo ini seperti yang teman-teman tahu, kita dikelilingi oleh banyak anak sungai dan sungainya mengalir ke Sungai Bengawan Solo dan akhirnya ke laut. Nah, apa yang harus kita lakukan ketika hujan deras dan di daerah teman-teman itu termasuk rawan banjir? Jadi pertama yang dilakukan adalah mitigasi. Jadi sebelum banjir itu sebenarnya teman-teman bisa melakukan banyak hal seperti meninggikan tanggul atau membersihkan gorong-gorong atau membuat drainase yang lebih besar seperti itu. Cuman itu mungkin ongkosnya lebih besar. Tapi yang paling aman yang bisa teman-teman lakukan adalah membersihkan aliran-aliran jalur air yang akan menuju ke Bengawan Solo. Soalnya kalau di kota Solo ini kita banjirnya bukan banjir bandang, tapi banjir yang kita alami itu banjir genangan. Contoh hujan deras disertai genangan, guys. Terus hujannya itu saking derasnya itu waduk dari Wonogiri itu sampai meluap. Akhirnya mau tidak mau kan tetap dibuka sedikit, salah satu atau salah dua atau salah 3 pintu airnya itu akan dibuka. Nah, dan itu akan menuju ke kenangan kopi. Iya, enggak. Jadi menuju dari Wonogiri itu akan mengalir ke Bengawan Solo. Nah, alhamdulillahnya untuk di Solo itu kan ada BPWS, jadi Balai Pengawas Sungai Bengawan Solo. Nah, itu mereka juga akan menutup aliran-aliran dan sudah meninggikan tanggul yang ada di Kelurahan Semanggi dan sebagainya. Itu mungkin masih bisa bukan dihilangkan, cuman mengurangi resiko terjadi banjir besar seperti itu. Nah, kalau itu kan biasanya dilakukan oleh pemerintah. Nah, kalau teman-teman berada di anak sungai yang lain, contoh Kali PP itu sebenarnya dia alirannya lancar, tapi banjirnya gara-gara kiriman dari mungkin Boyolali seperti itu. Jadi ketika ada kiriman, dan kirimannya bukan cuma air, kadang juga ada bambu-bambu yang ikut. Nah, disitulah yang membuat aliran air menyendat dan mengakibatkan banjir genangan tadi. Nah, tujuan untuk memitigasi bencana banjir ini adalah yang pertama, ya nggak rugi, tetepan ya. Kalau banjir kan rugi teman-teman, entah rugi material, uang, waktu dan sebagainya. Nah, caranya ya bisa berkolaborasi dengan kelurahan. Jadi dibilangin aja sama kelurahan, nanti kalau ada beberapa pinggiran sungai yang mulai akan longsor seperti itu, biar di pondasinya diperkuat lagi. Terus apalagi ya? Dah. Terus ada juga bisa yang lebih efektif, pindah rumah. Jadi jangan membeli rumah yang sekiranya daerah itu rawan banjir, karena ketika terjadi banjir genangan otomatis akan mengakibatkan banyak hal, penyakit lain, contoh penyakit kulit, demam berdarah, diare, muntah dan sebagainya. Nah, kalau teman-teman tidak bisa melakukan itu, minimal kan ya wis ilmu titen. Jadi ketika hujan selama 5 jam, teman-teman sudah punya bayangan, ini kalau 5 jam hujan, takutnya nanti ada kiriman dari anak sungai lain yang meluap. Nah, dan Bengawan Solo pun mau masuk Bengawan Solo pun kalah dari aliran air di kota atau kabupaten lain. Jadi ketika anak sungainya mau masuk Bengawan Solo ini sebenarnya sudah penuh, makanya malah airnya balik seperti itu. Nah, kalau sudah seperti itu kan ilmu titennya kan ketika hujan di atas 5 jam nanti teman-teman bisa langsung evakuasi.
Nah, jadi banjir itu bisa ditanggulangi lebih cepat daripada bencana lain. Contoh kebakaran nggak mungkin teman-teman bisa mikir ini sertifikatku tak bawa dulu. Kalau banjir kan teman-teman bisa ancang-ancang. Yang perlu dibawa, yang pertama adalah harta benda yang bisa dibawa loh ya. Nggak mungkin kan teman-teman bawa TV 50 inch kemana-mana kan nggak mungkin. Jadi seperti sertifikat, surat-surat penting, ijazah dan sebagainya. Yang kedua bisa alat kendaraan, maksudnya bukan alat elektronik ya, tetap iya, tapi lebih baik kendaraan. Contoh kendaraan motor atau mobil. Jadi ketika teman-teman merasa kok hujannya udah 4 jam belum berhenti ya, langsung aja bawa motor pergi, gak usah kembali, diminggat. Oke. Iya, tahu bang, tahu aja bebas daripada ngomong dewe. Terus yang perlu dilakukan lagi kalau punya hewan ternak, kalau hewan ternak ya tetap dievakuasi. Kasihan dong, mosok kowe pengen duit alah ayam 50.000 kan, tapi kan itu nyawa. Tidak boleh tidak berperi ke primanda kan, primanda itu. Terus ada lagi apa, udah ya, pertama tetap jiwa, terus surat-surat penting, kendaraan, lalu hewan ternak. Nah yang kelima, teman-teman bisa improve juga untuk kayak merapatkan rongga-rongga yang ada di sekitar rumah teman-teman. Jadi ketika pintu kok masih ada rongga yang cukup besar, tutup aja rumahnya. Enggak, lubangnya ditutup. Jadi agar aliran airnya itu masuknya lebih sedikit daripada ketika ada lubang besar atau ventilasi terbesar yang terbuka di rumah teman-teman. Seperti itu. Nanti proses untuk pembersihannya pun lebih mudah. Nah, untuk jalur evakuasinya tetap ke tempat yang lebih tinggi, atau biasanya kalau di kelurahan di Solo saya sudah yakin ada yang namanya jalur evakuasi. Jadi ketika ditancapke nanti jalur evakuasinya akan mengarahkan ke tempat yang lebih aman. Seperti itu tips dan trik menghadapi banjir. Yang nomor 5, ganti rumah. Oke? Mungkin itu dulu untuk episode hari ini. Salam kemanusiaan dan jangan lupa DVD at Impera.